Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu terkasih, saya mau sharing firman dari saya sharing dulu ya. Saya ada nulis presentasi saya, mungkin beberapa ada yang berbahasa Inggris, tapi nggak apa-apa nanti saya akan langsung saya terjemahkan ya. Eh, saya belum bisa sharing ya. Ya, Oh boleh, saya boleh ya. boleh, boleh, boleh. Oke. Oh, oh, oke. Jelas ya di sini ya. Jelas, jelas, Pak. Jelas. Oke, kita mau sebelum saya sharing firman ini, saya mau bertanya dulu. eh, Kira-kira semua sudah mendengar ya tentang Perjanjian Lama, sejarah Perjanjian Lama, bagaimana Perjanjian Lama itu sungguh sangat mengecewakan. Jadi kalau saya berdiskusi dengan sepupu-sepupu saya, saudara-saudara saya yang terkasih dari dari Bani Ismail, sebetulnya mereka itu saudara dari kita. Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari kita, bagian dari Bapak Abraham. Cuma yang disayangkan mungkin mereka belum memahami benar tentang konsep teologi, konsep sejarah, historical, ya, Hmm. dan konsep yang paling nyata adalah konsep yang faktual. Jadi kalau kita mau kilas balik dari perjanjian lama, ada banyak hal-hal yang kita sering merasa, loh kok berbeda? Baru-baru ini teman saya sharing tentang kita akan diberi hak untuk memakai, menikmati Hari Raya Indonesia yang selama ini dinikmati oleh melalui perkataan bahwa Isa Al-Masih. Sedangkan kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengerti semua ya bahwa Isa Al-Masih yang di Quran itu tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang di Alkitab, di Amin, Bible. amin. Hmm. Jadi pada akhirnya ya Tuhan mencelikkan mata mereka oleh beberapa leader-leader dari seksi rohani Kristen di DPR mungkin atau dimanapun rapat-rapat mereka bilang coba tolonglah dilihat ditinjau kembali bahwa kami juga berhak menikmati hari raya sesuai dengan kepercayaan kami yaitu Yesus Kristus, bukan Hmm. Isa Al-Masih. Hmm. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu belum mendapatkan, ada beberapa kiriman video itu dari teman-teman itu, banyak sekali, ada 10 perbedaannya. Saya hanya mempercepat saja, Hmm. jadi saya sharing firman tinggal 15 menit lah, bahwa Isa Al-Masih itu tidak lahir di bawah pohon kurma. Hmm. Jadi Hmm. Tuhan Yesus jelas tidak di bawah pohon kurma, itu jelas berbeda, walaupun mereka menganggapnya itu sama. Tidak. Kenapa? Karena sejarah membuktikan bahwa kita nggak pernah baca bahwa Tuhan Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga kalau kita mau melihat juga ada banyak perbedaan di antara tentang anak yang tunggal yang dikasih. Kenapa? Karena saya sendiri sudah baca di Quran itu bahwa yang dimaksud dengan kitab Quran itu adalah yang anak yang dikasih itu adalah Ismail. Jadi mereka ngambil kesimpulan sendiri. Sedangkan menurut kita sudah jelas saat Hmm. itu Ismail sudah tidak ada lagi di sana. Jadi yang ada adalah Ishak. Tapi Hmm. mereka tetap tidak mau terima. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, bantu doa saja sehingga nanti suatu saat mereka juga akan mengakui ada banyak perbedaan-perbedaan mendasar. Hmm. Walaupun ya Al-Quran sendiri sudah menjelaskan itu bahwa ikutlah Tuhan Yesus, ikutlah Isa Al-Masih jalan yang lurus itu dari kitab Al-Zukhruf ya. Tapi Hmm. tetap mereka nggak mengikuti. Hmm. Jadi itu fast forward saya, apa perintah-perintah baru waktu sebelum Yesus naik ke surga memberikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang bersaksi. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin ada Bapak atau Ibu mungkin bisa membuka dari kitab Yohanes 13 ya. Kitab Yohanes 13 ayat yang ke-34 ya. Ini adalah perintah Tuhan yang terbaru. Hmm. Kenapa?
Karena udah 10 perintah Tuhan itu tidak mampu dilakukan oleh kita semua manusia. Mau itu manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau itu orang ateis, Buddha, Hindu, saya yakin sekali tidak ada satupun yang bisa melakukan 10 perintah Tuhan. Ya, tapi sebenarnya saya sih berpikir ya memang berat. Di zamannya saja itu tidak ada yang sukses melakukannya. Ya, di zamannya dulu itu malah mereka mendirikan patung-patung berhala dari emas segala macam. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat dalam kitab Perjanjian Lama itu ada 613 hukum ya, perintah-perintah. Jadi itu termasuk, jadi 10 perintah Tuhan itu termasuk 613 yang kita ingat dalam bahasa Ibrani adalah Aseret Hadibrot ya, atau dalam bahasa Inggrisnya Dekalog. Itu yang pertama 10 perintah dari 613 perintah-perintah itu. Jadi betapa banyaknya. Ya, jadi satu pun manusia nggak ada yang sempurna melakukan perintah-perintah Allah tersebut. Jadi kenapa ini begitu penting? Ya, saya melihat bahwa ajaran Tuhan Yesus adalah sangat berbeda. Di mana titik beratnya adalah di kasih, di cinta. Kenapa saya bilang begitu? Kalau ada yang mau membacakan, silakan Ibu Tiar Purba bisa bantu bacakan dari Yohanes 13 ayat yang ke-34. Ya, baik. Shalom Bapak. Yohanes 13 ayat 34, demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Amin. Nah, perintahnya sederhana kan? Tapi dari sistem, dari masalah perintah saling mengasihi ini, kita sudah gagal. Bagaimana kita mau melakukan 10 perintah Tuhan? Ya contohnya lah, kalau kita bertanya satu-satu, pernahkah kita membunuh? Mungkin kita bilang enggak. Tapi ya kalau dibilang enggak, ya mungkin enggak membunuh dalam arti kata membunuh secara fisik. Mungkin membunuh secara spiritual. Mungkin kita membunuh karakter orang dengan cara fitnah orang, menjelek-jelekan orang, itu membunuh juga. Meskipun membunuhnya bukan secara fisik ya, mati gitu. Terus pernah nggak kita nggak menghormati orang tua kita? Mungkin pernah, tanpa sengaja. Saya yakin, kayak saya, waktu kecil, saya yakin saya pernah ngelawan. Nah, mungkin nggak menghormati. Pernah nggak kita nggak mencuri? Saya nggak yakin. Dan mungkin juga saya lupa juga, mungkin ada sesuatu saya nemu di jalan, saya ambil, atau mungkin saya ngelihat waktu saya kecil ada guru saya tinggalan pulpen, saya bawa, atau alasan apapun lah, pura-pura bodoh atau apa, ya. Tapi itulah betapa besarnya perintah ini kepada kita semua, sehingga Tuhan Yesus menitik beratkan, inilah perintah terbaru. Bukan berarti, sekali lagi saya mengatakan, bukan berarti 10 Ten Commandment, 10 perintah Allah itu kita abaikan. Tidak ya. Jadi sekali-sekali tidak. Ya, kalau kita melihat, oh enggak, itu bisa kita abaikan. Kita cukup mengasihi aja. Kita nggak perlu menghormati orang tua kita. Itu salah juga. Kita nggak perlu mencuri. Padahal di kitab di 10 perintah Tuhan itu jelas ya dikatakan bahwa jangan mengingini kepunyaan sesamamu, dombanya kah, lembunya kah. Ya mungkin zaman sekarang tetangga punya mobil, tetangga punya rumah baru, tetangga punya mainan baru, kita mungkin kepengen itu. Nah, itu satu di antara sekian banyak ya. Nah, jadi Tuhan Yesus menitik beratkan, saya belajar sekali lagi, setiap hari saya juga belajar tentang firman ini. Inilah perintah yang sebenarnya sulit dilakukan untuk manusia. Makanya Tuhan Yesus memberikan hanya 2 perintah. Kasihilah ya Tuhan Allah Bapamu dengan segenap akal budimu, hatimu. Nah, yang kedua, kasihlah sesamamu manusia yang tidak dimiliki. Satu-satunya ya, ajaran Kristus yang beda di antara semua ajaran-ajaran Konfusius, mungkin ajaran Nabi Muhammad, atau ajaran siapapun. Kasihilah musuhmu. Nah, itu yang paling berbeda. Walaupun kita bicara gampang. Saya bicara gampang. Saya sendiri juga masih susah. Ya, jangankan musuhmu. Kalau orang sama teman, rekan sekerja, atau mungkin sama saudara, sama siapapun, susah. Apalagi kalau orang itu sudah
berbuat jahat sama kita, berbuat tidak berkenan sama kita, ya. Jadi memang Tuhan Yesus ini membuat perintah ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengerti gitu loh. Manusia itu pasti ujung-ujungnya akan konflik. Ujung-ujungnya akan ada perasaan tidak senang, tidak suka kepada sesama, tidak apa ya. Berikutnya saya mau melihat konteks yang paling mendasar yang saya pernah lihat lakukan adalah konteks yang pertama ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya, dia menyiapkan murid-muridnya itu begitu rapi, satu demi satu Tuhan Yesus sudah ajarin. Sebelum dia, pada saat dia akan disalibkan, Tuhan Yesus sudah menggunakan kata-kata ini. Jadi menggunakan kata-kata bahwa engkau harus siap-siap. Pada saat saya meninggalkan dunia ini, inilah perintah-perintah yang harus kamu ajarkan pada semua orang. Dan Tuhan Yesus juga sadar gitu. Umur dia nggak akan lama lagi di dunia ini. Walaupun nanti ada pencurahan Roh Kudus, dia sudah mengerti. Tapi dia harus mengatakannya dengan jelas. Jadi, kalau kita lihat firman Tuhan dari kitab sebelumnya, Yohanes 13 ya, ayat ke-33. Jadi, kemana engkau akan mencari saya? Dan tidak ada seorang pun yang tahu gitu, kemana saya pergi. Saya pergi ke rumah Bapa saya di surga. Gitu. Jadi kadang kita ini manusia sering mengabaikan, kalau seandainya saya hidup di zaman Tuhan Yesus itu, saya mungkin akan sama seperti murid-muridnya ya. Mungkin saya akan sama seperti Simon Petrus ya, yang menyangkal 3 kali ya. Jadi konteks yang kedua yang saya mau jelaskan adalah di mana pada saat perintah ini diberikan kepada kita semua, manusia itu selalu inginnya konflik. Bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat ya, dimanapun ya, baik di gereja yang tempat suci pun ataupun di tempat-tempat keramaian, ada aja. Bahkan kita yang nggak saling mengenal pun, kita akan konflik. Jadi, istilah konflik itu adalah bagian yang bertentangan dengan mengasihi. Ya, dari kitab Yohanes 14 ayat 15, Bapak Ibu bisa buka. Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi saya, mencintai saya, jaga dan jalani perintah itu. Mungkin nggak kita sering kali bilang sama anak-anak kita, kalau kamu sayang mama, kamu ikuti perintah mama, kamu jangan nakal, jangan ngikutin apa-apa. Nah, mungkin anak itu juga, sekali waktu dia juga belok ke kiri, belok ke kanan, dibilang pulang sekolah harus cepat, mungkin dia main, mungkin dia kemana gitu. Jadi, itu sangat susah ya. Mengasihi, tapi tidak diikuti oleh perbuatan untuk mengikuti. Jadi kalau kadang kita sering bilang ya, saya mengasihi dia, mungkin nggak kita bisa menuruti perintah dia. Padahal intinya, kalau kita mengasihi, artinya kita harus menjalankan perintah dia. Jadi kalau kita nggak menjalani perintah dia, artinya kita nggak mengasihi dia dengan sungguh. Kita bermain-main gitu. Jadi di sini saya mendapatkan juga pelajaran yang sangat berharga bahwa ada 4 hal ya, perintah-perintah Tuhan yang paling penting sebenarnya ya. Adalah mencintai Allah Bapa, mencintai Tuhan Yesus sendiri. Ya, kalau kita melihat di Matius 22, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Cintailah Allah Bapamu dengan seluruh segenap hatimu ya. Yang pertama adalah hati. Underline ya, garis bawahnya hati. Hati memainkan peranan penting. Kedua dengan jiwa, soul. Ketiga dengan pikiran. Artinya hati itu memainkan peranan yang sangat penting. Ya. Makanya hati itu dilambangkan dengan lambang cinta. Karena kalau hati kita nggak seret, hati kita nggak damai sejahtera ya, otomatis akan membawa juga kepada jiwa kita. Ya, makanya jiwa itu bagian dari nomor 2. Ya, mungkin next time kita bahas membedakan tentang spirit, soul, body. Ya, terutama pada saat kematian. Itu sampai sekarang saya melihat banyak rancu ya, para pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan menerangkan itu rancu. Ada yang mengatakan, oh spirit itu begini. Ada yang mengatakan, kalau body mungkin orang semua pada ngerti ya. Kalau body kita mati gimana? Matinya dalam kecelakaan pesawat, tenggelam di laut, atau matinya dimakan buaya, atau matinya secara dibakar, kremasi, atau matinya
dikuburkan. Nah, mungkin kita udah ngerti semua. Bagaimana dengan spirit, dengan soul, gitu ya. Yang kedua dari Tuhan Yesus, pokoknya yang perintah-perintah pokok adalah repent. Kenapa repent itu sangat penting? Ya, karena repent, kalau kita nggak melakukan repent, ya, pertobatan, ya, itu susah sekali gitu loh. Bagaimana kalau kita mau mengerti firman, mengasihi Tuhan, kalau kita nggak repent, ya, inilah yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu bisa baca di Matius 4 ayat 17, ya. Yang ketiga adalah be born again, lahir baru. Mungkin Bapak Ibu ngelihat, saya sudah lama di gereja. Belum tentu. Orang yang lama ke gereja belum tentu sudah lahir baru, ya. Jadi mungkin saya juga next time, kalau ada waktu, saya akan jelaskan tentang konsep ABC, ya. Di mana kita harus sudah memahami, sewaktu-waktu Tuhan panggil kita sudah mengerti bahwa kita pergi kemana. Konsep ABC yang paling singkat adalah A itu adalah admitted that we are a sinner, mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kedua B itu artinya apa? Believe, percaya in Jesus Christ sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang ketiga apa? C itu artinya apa? Confess, mengaku dengan bibir dan mulut bahwa Tuhan adalah Juru Selamat saya secara pribadi dan Tuhan saya secara pribadi. Itu yang penting. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui ada saudara, teman yang nggak bisa lagi berkata-kata karena stroke di hospital atau di mana yang menjelang kematiannya, mungkin Bapak Ibu bisa ucapkan kata-kata ini. Apakah Anda sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah Anda atau Bapak atau Ibu atau nenek atau kakek atau teman, adik sudah percaya bahwa nanti kalau adik mati dipanggil Tuhan, adik sudah tahu pergi ke surga atau kemana, ya? Ini yang paling penting, ya. Nah, yang ketiga adalah yang tadi saya bilang, lahir baru, di mana Tuhan Yesus menjelaskan konsep bahwa tidak mungkin gitu loh, manusia hanya lahir dari tubuh aja. Tapi dia menekankan dari spirit, inilah yang penting gitu loh. Be born again, except a man be born of water and the spirit. Inilah yang dibilang baptisan oleh air dan baptisan oleh Roh Kudus, ya. Baptisan ini adalah kita melihat dari kitab Yohanes 3 ayat 5 sampai 7. Coba ya, kita baca ya. Yohanes 3 ayat 5 sampai 7. Saya carikan ya. Yohanes pasal yang ketiga ya. Saya bacakan Yohanes pasal yang ketiga, ya, dari ayat yang kelima ya. Itu jelas dari Alkitab.sabda, ya. Ini adalah tentang percakapan dengan Nikodemus, ya. Yohanes pasal yang ketiga, ya, langsung aja cepat ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti semua waktu itu bicara dengan Nikodemus, kenapa begini? Bagaimana orang masuk surga, dilahirkan, bagaimana mungkin dilahirkan karena sudah tua gimana? Apakah saya harus masuk ke rahim ibu saya gitu ya. Saya fast forward aja, saya cepetin maju ke depan. Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, setelah dia bertanya, apakah saya harus masuk ke rahim ibu saya? Yesus menjawab gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, ingat ya, garis bawah dari air ya, dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat yang ke-7, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Ya. Ini adalah yang jadi pertanyaan oleh banyak orang, terutama orang-orang yang belum mempercayai tentang Roh Kudus ya, bahwa yang dimaksudkan dengan ini adalah ya Roh Kudus. Bagaimana kita bisa melakukan Roh Kudus? Roh Kudus adalah lambang dari setelah kita dilahirkan kembali, itu adalah harus melingkupi kita. Ya, kalau kita melihat bahwa ada banyak orang-orang yang nggak percaya tentang Holy Spirit, inilah
firman Tuhan ya, salah satunya ya. Nah, yang terakhir adalah menjalankan dan menjaga perintah-perintah itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah ada 4 perintah yang paling pokok, yang paling penting, meskipun ada banyak perintah-perintahnya ya. Nah, yang ayat yang ke-35, tadi yang ke-34, udah dijelaskan bahwa kalau saya mencintai kamu, kamu juga harus mencintai satu sama lain. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan permusuhan sama kita. Malah sebaliknya, Tuhan Yesus mengajarkan kalau orang ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Tapi mungkinkah kita begitu? Ya, itu sendiri saya juga kadang saya pernah ditanya, apakah Pak Tesa mau? Kalau Pak Tesa ditampar kiri, Pak Tesa beri kanan. Saya bilang ya tergantung ya, saya masih jawab begitu. Padahal mestinya nggak bisa begitu. Oke lah tampar kiri, kasih lagi kanan. Nah, maksudnya mungkin kita tetap mengalah. Ya mungkin sampai sekarang nggak ada sih yang menampar saya ya. Mungkin maksudnya kalau kamu ditindas, kamu dipersekusi, kamu dibully, kamu diejek-ejek, ya tetap kamu humble, tetap kamu rendah hati, tetap kamu berserah kepada Tuhan ya. Jadi inilah yang sangat penting hukum-hukum yang harus kita jalani sebagai murid Kristus. Ya. Satu hal lagi, konsekuensinya apa? Kalau kita mentaati semua perintah Tuhan ini, orang lain akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi kita membuat perbedaan. Nah, kalau kita juga memusuhi orang, malah fitnah orang, berkata-kata yang nggak benar tentang orang lain, apa bedanya kita dengan mereka-mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus, gitu ya. Ayat yang ke-35 bisa Bapak Ibu baca ya. By this, dengan cara demikian, semua orang akan tahu bahwa engkau adalah muridku jika kamu saling mengasihi satu sama lain. Ya, itu yang penting intinya ya. Nah, yang seperti yang saya bilang itu adalah suatu hal yang paling unik di antara pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dari perjanjian lama kita nggak mendapati hal itu. Perjanjian lama mengajarkan bahwa an eye for an eye. Jadi kalau matamu dicungkil, kamu cungkil balik. Kamu kehilangan mata, kamu balas itu. Nah, sebaliknya perjanjian baru, begitu dinyatakan oleh Kristus mati di kayu salib, semua yang berbau-bau tentang dendam, kesumat, iri hati, jengkel, semua hilang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Artinya kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Gitu loh. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, sepupu kita ya, dari sebelah tetangga kita ya, itu tetap melakukan hal-hal seperti konsep perjanjian lama. Jadi mereka bingung kalau banyak ada anak-anak Tuhan dipersekusi ya, di rumahnya nggak boleh ibadah, dimaki-maki, gereja disegel segala macam. Tapi kita tetap nyantai, kita tetap, oh Tuhan, Kau sungguh baik, kita tetap ketawa, senyum. Mereka bingung, kenapa ya orang-orang Kristen ini kok bisa senyum, bisa tetap bersuka cita ya? Karena sudah dijelaskan di firman-Nya gitu. Ini adalah diperbaharui oleh datangan Tuhan Yesus. Nah, ya, ini saya ringkas semua seperti yang saya sudah jelaskan yang tadi itu. Ini akan membawa kepada kita menjadi umat pilihan Tuhan Yesus yang the next level. Artinya apa? Kalau kita hanya cuek aja begini, kalau kita lihat orang lain kesusahan, kita cuek, pura-pura bodoh atau nggak peduli. Tapi sebaliknya, kita dijahatin sama orang, tapi kita tetap baik sama orang itu. Ya, kita tetap memberikan makanan kalau kita ada makanan, kue, bantuan atau apapun. Mereka akan bingung. Kok saya sudah berbuat jahat sama dia, dia masih baik sama saya. Masih senyum, masih nawarkan makanan, ngirim masakan. Nah, itu yang Tuhan Yesus inginkan, the next level. Ya, adalah sulit di zaman sekarang melihat orang-orang yang dipersekusi, orang-orang yang dihujat tetap baik, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ya, meskipun itu sulit, tapi itu adalah perintah. Jadi kalau perintah itu artinya apa? Harus dijalankan tugas kita. Sedikit banyaknya kita harus menjalankan perintah itu. Kenapa? Karena itulah konsekuensi kita sebagai murid Tuhan Yesus gitu loh. Nah, ini adalah berbagai pertanyaan. Bagaimana dengan 10 perintah Tuhan yang Musa keluarkan? Ya, apakah tetap berlaku sampai sekarang? Ya jelas, tetap berlaku. Ya, bagaimana kita nggak? Contohnya saya ambil lah, jangan mencuri. Apakah kalau kita mencuri? Oke lah kalau kita mencuri kecil, polisi nggak tahu. Curi pulpen, curi apa? Tapi kan Tuhan tahu, meskipun polisi nggak tahu.
Kita mencuri juga misalnya korupsi ya. Korupsi di mana? Di tempat kerjaan. Seperti saya bekerja di rumah misalnya. Saya curi-curi waktu 1 jam untuk pelayanan ini. Ya, nggak boleh juga kan? Artinya apa? Saya bisa pelayanan, tapi nanti saya bayar waktunya supaya saya genap 8 jam bekerja. Ada banyak orang yang berkorupsi di tempat kerja, anggota DPR misalnya. Bekerja 8 jam, tapi dia apa? Ngopi, kaki naik meja, baca koran, baca WA, mainan. Itu juga korupsi waktu yang kita nggak tahu ya. Itu hanya contoh ya. Jadi sebenarnya 10 perintah Tuhan ini tidak bertentangan. Malah Tuhan Yesus menyempurnakan. Kenapa? Karena sulit. Tuhan Yesus sudah tahu, satu pun manusia nggak akan sanggup diberikan. Kalau Bapak Ibu melihat ya, ada hukum, ada 613 ya hukum-hukum di Perjanjian Lama itu. Sungguh berat. Kalau jadi umat-umat Yahudi di zamannya itu sungguh berat menjalankan itu. Kenapa? Karena dia ada 10 perintah Tuhan, 613, ada social law, ada food law, ada purity law, ada segala macam hukum-hukum. Ya itulah dia tetangga kita dari kaum Bani Ismail, ya selalu ngikutin hukum. Tapi Tuhan Yesus enggak. Bukan berarti menyediakan hukum, seperti Tuhan Yesus waktu dihujat. Bagaimana mungkin kamu di hari Sabat kamu menyembuhkan orang buta, orang lumpuh? Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Mana yang lebih penting? Saya melakukan hukum atau saya menjalankan kasih kepada Bapa? Walaupun dianggap dia menyembuhkan orang di hari Sabat itu nggak boleh. Jadi ada banyak perintah-perintah, aturan-aturan di zamannya. Ya. Jadi ingat, bukan menjadi beban, tapi harusnya kita gembira. Ya. Yang berikutnya. Setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu adalah perintah buat kita, apakah itu secara manusia kita berpikir kan? Apakah itu logik? Ya, kita selalu berpikir apakah itu masuk akal? Bisa nggak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya tentu bisa. Ya, makanya saya kadang sering bersaksi ya dengan teman-teman saya di sini, orang-orang Amerika ya, bahwa di Amerika itu enak. Kenapa? Pagi-pagi kita nggak ribut, nggak dengar bunyi masjid, teriak-teriak, Allahu Akbar, segala macam, nggak mengganggu. Tapi kalau di negara saya bilang, jam 4:30 itu udah ribut. Kadang saya nggak bisa tidur, saya bilang. Kalau saya di Indonesia, saya pulang, saya nggak bisa tidur. Saya harus pakai earplug, tutupin kuping saya. Gini. Kenapa? Karena masuk kan bunyinya kan. Bunyi orang toa masjid itu kan ada berapa? 16 melingkar. Jadi dimanapun kamu tinggal, kalau dekat dengan masjid, pasti bunyi. Kedengaran suaranya. Tapi ya kita mau gimana? Tetap kita mengasihi mereka. Kenapa? Karena mereka adalah saudara kita juga. Gitu loh. Ya. Jadi untuk menjawab apakah itu masuk dalam logika kita, ya jelas masuk dalam logika kita. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Itu intinya ya. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan perintah-perintah itu dengan baik dalam kehidupan kita? Ya artinya kembali lagi kepada konsep yang mula-mula, bahwa konsep dari Tuhan Yesus adalah kasihilah. Karena saya telah mengasihi kamu, untuk itu kamu juga mengasihi sesamamu. Pegangannya hanya itu satu. Ya, yang kedua, bukan berarti hukum dari kitab dari hukum Musa ya. Apakah itu berkenan? Apakah itu tetap langsung sampai sekarang, sampai berkesinambungan? Jelas, tetap berkesinambungan. Walaupun mungkin saudara kita akan melakukannya lebih kejam lagi, seperti misalnya di daerah Aceh, ya kalau mencuri mungkin dipotong syariah law. Nah, itu mungkin masih dalam perjanjian lama konsepnya. Ya, silakan kalau mereka ingin menjalankan begitu. Ya. Nah, yang kedua, yang saya mau nitik beratkan, yang sering masih terjadi masalah, apakah kita mampu mengasihi, mencintai tetangga kita sendiri, gitu loh. Dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai ke 40 dijelaskan ya. Setelah kita mencintai Allah Bapa kita, mencintai saudara-saudara kita semuanya, yang kedua, mencintai tetangga kita. Ya, tetangga bukan berarti di sebelah kiri kanan aja ya, semuanya artinya. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu ini yang paling sulit. Mungkin mengasihi mungkin mengasihi keluarga, anak, istri, suami mungkin masih bisa. Bagaimana dengan tetangga kita? Tetangga kita yang nyinyir, tetangga kita yang bertingkah,
yang banyak bicara, banyak cakap, banyak stand, ya. Kadang kita bingung kan, tapi itulah dua hal ini, dua perintah ini melingkupi semua hukum-hukum yang diberikan oleh sebelum-sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa baca dalam Matius 22 ke 37-40, ya. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa mengasihi adalah inti dari semua perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau kita sering mendengar, intinya apa? God is love. Allah adalah kasih. Itulah intinya. Jadi kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah. Balikannya, ya. Oke. Nah, mungkin sampai sekian sharing firman kita. Adalah sungguh dimuliakan kalau kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab silahkan, tapi mungkin saya serahkan kepada Ibu Purba. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, amin, ya. Silakan Bu Tiar. Baik, baik. Ya, shalom. Terima kasih hambanya Bapak Tesalonians dari Texas yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Kami sangat-sangat diberkati dan ini ya ada pencerahan-pencerahan. Saya sendiri ya nggak terpikir selama ini ya, tapi hari ini mata rohani saya dicelikan ya, tadi tentang masalah yang pertama tadi ya bercerita tentang pemahaman saudara kita yang Muslim tentang Isa Al-Masih ya dengan Yesus Kristus itu sangat berbeda ya, dan kemudian juga tentang masalah perintah ya ataupun hukum Taurat di Perjanjian Lama yang begitu banyak peraturan ataupun perintah yang tidak bisa dilakukan dan manusia tidak ada yang sanggup. Kemudian ya karena itu maka muncullah perintah baru ya, yaitu zaman kasih karunia, yaitu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya. Itu luar biasa, dan tadi banyak penjelasan-penjelasan, nanti mungkin di YouTube bisa kita mendengar kembali penjelasan hambanya Bapak Tesalonians yang sudah jadi berkat buat kita pagi hari ini. Sekali lagi kami sangat berterima kasih buat pagi hari ini, dan kami membuka wawasan kami ya untuk terus belajar, dan kami rindu juga nanti masih tetap menantikan berkat-berkat baru dari hambanya Pak Tesalonians nanti di next waktu ya. Makasih banyak sekali lagi Pak buat pelayanannya. Oke, sekarang kita